tolong atau mereka yang minta ampun, suaranya teriak sekeras apapun tidak sampai keluar. Soalnya nggak ada gema, nggak ada pantulan suara di dalam. Nah, inilah fungsi lubang-lubang ini untuk menahan getaran suara. Ini nggak ada gema, nggak ada pantulan di dalam lubang. Ini dibangun selama 2 tahun 8 bulan dengan total panjang 7,5 kilo, kerja manual menggunakan linggis, pahat dan cangkul. Nah, itu nanti ada misterinya di bawah tanah. Ini baru saya selama memandu untuk pengunjung yang menanya kemana tanahnya dibuang. Ini baru kali ini. Jadi sebenarnya nanti saya kasih tahu juga kemana dia buang. Cuma selama ini nggak ada yang tanya sama pengunjung. Ya ada 3 misteri dalam lubang Jepang ini tidak diketahui sampai sekarang. Termasuk yang tadi tanahnya dibuang kemana. Ini harusnya nanti di bawah tanah dikasih tahu kalau udah selesai sejarah. Baru saya kasih pertanyaan, ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada misalnya barulah saya kasih tahu misteri 3 itu sampai sekarang belum. Kita menggali sumur atau kuburan aja 1 meter, pokoknya udah segunung kan. Sedangkan ini yang digali lubang. Jadi banyak pengunjung yang bilang juga ada kemungkinan ini tanah mereka buang ke Ngarai Siano, itu kan ada Ngarai Siano. Tapi kalau mereka buang ke Ngarai Siano, itu Ngarai bakalan tertutup. Nggak bakalan ada yang namanya Ngarai Siano kalau mereka buang keluar. Itulah makanya sampai sekarang tidak diketahui jawabannya. Tapi kalau untuk para ilmuwan prediksi di Ngarai Siano itu kan ada sungainya. Jadi ini dibawa dengan menggunakan gerobak atau ember, dibawa sedikit-sedikit dibuang ke arus sungai. Jadi tanahnya nggak menumpuk. Jadi setiap dibuang langsung dibawa arus, setiap dibuang langsung dibawa arus. Gitu. Apa mungkin berarti menurut? Dan juga ada juga prediksi gini, Jepang dia juga pernah bikin negara sendiri, pulau sendiri di negaranya. Ada berkemungkinan mereka bawa tanah ini melalui bawah tanah arah ke Padang. Nah itu tanah ini mereka bawa ke negaranya, negara Jepang. Ada berkemungkinan, cuman jawaban pasti sampai sekarang belum diketahui. Termasuk misteri. Ini berada di kedalaman 40 meter. Tangga terakhir itu jalannya semua udah rata semua. Ini abang pertama masuk. Iya. Ini udah jalannya udah rata semua. Di kedalaman 40 meter. Sedangkan kedalaman 40 meter ini masih ada lagi jurangnya 70 ke bawah. Jadi tinggi dari Ngarai Siano ini 120 meter kurang lebih. Posisi lubang Jepang kalau kita bayangkan dari dinding ini, posisi kita sekarang lagi di tengah-tengah tebing. Tidak di dasar, lagi di tengah-tengah. Tebing. Jadi makin dalam makin dingin. Sampai sini biasanya kan orang sampai di bawah tanah itu kan udaranya tinggi kan. Jadi orang banyak bilang gini bang, ini kan waktu lebaran, mungkin kalau abangnya hari lebaran ke sini, jalan kita di dalam sini susah. Ramainya pengunjung gitu. Cuman banyak pengunjung yang bilang orang ramai di dalam sini bakalan panas, justru tidak panas, malahan lebih dingin lagi dia. Kalau tambah ramai tambah dingin. Soalnya di sini ada 7 ventilasi udara, termasuk yang kita turuni tadi itu ventilasi yang pertama. Di bawah sini ada 6 lagi. Jadi angin saling berhembus, saling masuk. Nah itu makanya dia merasakan dingin. Jadi orang banyak bilang juga di sini ada AC, ada kipas angin. Ini asli nih kalau ini. Inilah Gua Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Ini asli, di kiri kanan asli, langit-langitnya asli yang tidak asli dalamnya. Dari dulu ya. Di semen tahun 86, di semen tahun 2004 ini. Kita ini Ya, di semen semen. sampai sana. Nah ini bekas gempa Padang 2009. Ini ambruk, ini udah di semen dulunya, udah ambruk gempa Padang ini. Ini ruang amunisi yang pertama. Ini bentuk lubang yang asli bang. Jalan gelombang kayak gitu. Yang kita jalan sekarang ya bang ya. Aslinya kayak gitu. Jalannya tidak rata gelombang. Bentuk dari lubang dia trapesium. Bentuk dari jalan dia kotak. Itu perbedaan antara lubang atau lorong sama jalannya gitu. Difungsikan untuk menyimpan senjata. Jadi ini ruang amunisi, mereka menyimpan senjatanya di sini bagi zaman perangnya itu untuk persiapan Perang Dunia Kedua atau Asia Timur Raya. Jadi senjata yang ditemukan di dalam lubang ini itu disimpan di museum. Jadi di atas ada museum nanti bisa lihat di atas museum. Ini total dari ruang amunisi ada 6 ini yang pertama.
sampai sudut sana itu ada 6. Ini tembus dari sana tuh. Kalau lubang Jepang dia tidak ada yang buntu, saling tembus. Paling tembusnya tembus ke jurang. Tidak ada yang buntu dalam lubang Jepang. Ini yang sebelah kiri ini dia tembus jurang. Tapi ada jarak lagi 60 meter kurang lebih. Baru jurang 70 ke bawah. Nah itulah yang difungsikan untuk harakiri. Oh, arah kiri ya. Ini ruang amunisi yang kedua. Kalau sekarang kita udah lihat pagar atas seperti ada tempat pembayaran loket, karcis, ini dibikin pemerintah. Yang zaman dahulunya lubang ini persis dengan lubang sebelah sana. Bentuknya trapesium dengan panjang 60 meter, tanah semua, jalannya gelombang. Itu yang aslinya. Nah, pemerintah merenovasi seperti ini. Akan dijadikan mini teater atau bioskop kecil. Untuk pengerjaan bioskop dari tahun 2004 sampai sekarang tidak dilanjutkan. Mungkin saya rasa tidak ada izin sama pemuda panorama sini. Alasan pertama dibikin bioskop yang banyak duduk di dalam sini bukan orang berpacaran, bukan orang berkeluarga, melainkan nanti orang berpacaran di tempat gelap-gelap di sini takut berkemungkinan ada mengundang maksiat. Jadi untuk pembikinan bioskop sepertinya dihentikan. Maka tutup ini. Ditutup. Kalau misalnya bang dibuka ini semua, ini banyak pagar nanti kita lihat. Kalau misalnya ini dibuka, ini bakal jalan pengunjung bakalan tambah panjang, muter-muter sana sini, sini. Makanya ditutup untuk yang tidak penting mungkin kayaknya ditutup gini. Nah, ini dia tembus ke jurang. Sengaja nggak dikasih lampu biar nih para pengunjung Tidak masuk ya. sana. Ini dia tinggi asli dari lubang Jepang. Oh, Saya segitu ya. tingginya 170 lah kurang lebih tinggi saya. Nah tinggi lubang Jepang ini mereka bikin setinggi 170. Ini ada fungsinya juga bagi Jepang. Kenapa Jepang bikin tinggi rata-rata semua 170? Yang kita jalani sekarang ini udah dikorek ulang. Nah mereka bikin setinggi ini. Mayoritas orang Asia Tenggara itu orangnya rendah atau 170 ke bawah. Dan mayoritas dari Eropa itu orangnya tinggi-tinggi. Andaikan Amerika menyerbu atau menyergap Jepang ke dalam sini atau mengejar mereka, itu bakalan susah ngejarnya. Amerika itu orangnya tinggi-tinggi, bakalan nunduk larinya. Nah ini difungsikan untuk harakiri, mereka kabur, mereka bunuh diri. Itu jurang 70 meter ke bawah sana, tempat bunuh diri. Jadi mereka bunuh diri waktu tanggal 9 dan tanggal 6 Agustus, bertepatan dengan tanggal Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Setelah Nagasaki, Hiroshima dibom atom, Jepang berpikir yang Amerika yang di Jepang tadi akan menyerbu mereka ke sini. Sebelum mereka diserbu, mereka bunuh diri dulu. Lebih baik mati bunuh diri daripada mati ditembak orang lain gitu. Itu sistem Jepang, itu yang dinamakan harakiri, Bang. Terjun, mayat tidak menumpuk ke bawah, langsung dibawa arus sungai. Oh, berarti di bawah itu sungai langsung Sungai ya? langsung. Itu yang ngarai Siano, yang ada kalau untuk makanan terkenalnya ica ala hijau atau bebek cabai hijau. Itu di ngarai sana loh, tempatnya. Oh. Jadi untuk senjata belum keseluruhan mereka pindahkan ke Indonesia ke lubang Jepang ini, belum seluruhnya mereka pindahkan. Pabrik senjata Jepang itu kan berada di Nagasaki dan Hiroshima. Sebelum itu senjatanya produksinya selesai, barulah kalau setelahnya selesai barulah mereka pindahkan di sini. Itu kan rencananya. Nah ini belum sampai selesai sudah dibom atom. Kota itu apa? Ini kan pemerintah punya rencana mereka mau bikin museum misalnya, mau bikin kafe, nanti kita bisa lihat kafe. Kalau ini pagar-pagar kota-kota yang kita lihat setiap lorong itu pemerintah yang masuk. Ini banyak coretan berarti orangnya nggak ketahuan ya? Nah coba gini bang, kalau misalnya ini tidak di semen, mereka coret-coret kayak gini, lama-kelamaan itu bakalan terkikis, bakalan hancur atau ambruk rumah Jepang ini. Itu makanya mereka pemerintah dia kasih semen kayak gini. Coba kalau nggak di semen, di ukir-ukir kan bakalan runtuh semua. Ini yang terakhir, yang keenam. Ini baru yang dijadikan objek wisata. Masih banyak lagi yang ditutup mati dengan pemerintah, itu masih banyak lagi.
Karena Akses oksigen yang pertama tidak mencukupi sampai sana. Soalnya total panjang 7 kilo. Jadi 7 kilo ini mungkin tidak mencukupi untuk akses oksigennya lagi. Makanya mereka tutup. Ini kalau kita lihat tempat yang gelap, itu dia tidak mentok, dia bisa belok kiri. Itulah nanti pintu keluar kita menuju ke jalan layang Aresiano. Itu ada 15 lorong. Dari sudut tempat gelap sampai tempat yang ada jurang itu 15 lorong lagi. Nah, ini fungsi yang pertama. Ini difungsikan ruang makan Rumusa atau ruang makan para pekerja paksa. Ruangan ini ditemukan 1 tahun setelah kita merdeka. Semua lubang ditemukan 1 tahun setelah merdeka, tahun 46. Nah, banyak itu batok kelapa yang ditemukan di sini untuk bekas piring makannya, dan bambu untuk gelas minum. Mereka itu yang bekerja dikasih makan, cuman 1 kali 1 hari menggunakan bubur. Setelah dikasih makan, barulah mereka disuruh bekerja gitu. Inilah ruang makannya. Nah, nanti para mereka yang tidak sanggup bekerja, itu makannya kan cuman setengah batok. Sedangkan kita orang normal makan 3 kali sehari masih kurang, masih ngemil kan kita. Ini mereka cuma 1 kali dan setengah batok kelapa, disuruh bekerja. Kalau tidak sanggup, nah ini ruang sidangnya. Nanti mereka disidang. Kelihatan ada ruang sidangnya ya. Jadi tiap orang Indonesia yang masuk tidak bakalan selama dia berdua. Ini udah pemerintah yang bikin. Cor-coran Ini ya. kan bekas lampu. Dulunya kan kami menggunakan lampu bawah begini. Ada kayak rumah adatnya, cuman udah banyak dihantam-hantam orang, udah hancur jadi dilepas. Ini ruang sidang, ruang paling besar di dalam sini dan yang ada gema suara. Halo, halo. Nah, pantulan. Jadi Jepang sengaja bikin tidak ada sekat-sekat rongganya biar ada pantulan. Dulunya nggak menggunakan alat kelistrikan di dalam sini. Jadi mereka sidang dengan suara lantang. Setelah disidang, ya, kita ke penjara lagi. Setelah mereka disidang, dan ruang sidang ini bukan hanya untuk menyidang orang yang tidak mau bekerja tadi, dan sekalian untuk merancang strategi mereka di Indonesia. Ini yang dinamakan barak militer, tempat tidur tentara Jepang. Mereka tidur di sini, bambu dipotong dengan tipis, itu mereka bentangkan untuk sebagai kasurnya. Dan bantalnya menggunakan daun kering dimasukkan ke dalam goni. Disinilah ditemukan alat-alat itu. Makanya ini dinamakan barak militer. Baraknya ya. Tempat tidur tentara Jepang. Nah, untuk barak militer banyaklah yang direncanakan dari pemerintah kita akan dijadi kafe. Ini contoh yang pertama. Yang sebenarnya itu barak militer. Cuma pemerintah mengubah fungsinya sebagai kafe yang dibatalkan seperti ini. mau dibikin kafe bawah tanah. Coba bayangkan kalau misalnya jadi, misalnya Pak ya, kalau misalnya jadi hari sepi kayak sekarang, mereka mau jualan di sini sendirian, ngiri juga mungkin ya. Ini kafe dibatalkan, alasan kami membatalkan. Yang pertama, mereka bikin kafe pasti membutuhkan api untuk memasak. Ada api kalau ada asap nanti di dalam goa, itu untuk polusi udara bakalan pengap mungkin pengunjungnya. Makanya untuk kafe dibatalkan. Dan takut juga nanti kalau duduk di kafe, yang duduk di kafe itu bukan orang keluarga, orang berpacaran juga, dan dia takut. Makanya untuk kafe semuanya yang rencana pemerintah di dalam sini dibatalkan. dingin ya. Kalau bagi kami di Bukit Tinggi ini bukan dingin, namanya sejuk gitu. Kamu dari Riau? Iya, Riau. Riau panas. Panas sekali. Jadi kalau untuk orang daerah panas kayak Bukit Tinggi dia bilang dingin. Kalau kami di sini bilang sejuk. Sejuk ya. Ada yang lebih dingin lagi daripada ini, Alahan Panjang. Di mana itu, bukit atau? Masih di Sumatera Barat, jarak dari sini 1 jam lah. Oh. Ini juga kafe meninggalkan ini. Sayang ya. Perpustakaan mungkin. Sudah kan itu. Jadi ada 2 pintu pelarian yang dibagi informasi di peta tadi. Ada 2 pintu pelarian atau 2 tembus ke jurang yang tidak boleh dilewati. Ini yang pertama, yang tadi yang kedua. Jadi itulah jurang Aresiano 70 meter ke bawah, mereka langsung terjun. Kita ke sini. Ini pintu pelarian. Apa? Apanya? Dapurnya. Oh, dapur ya. Ini dapur. Kita lurus ke belok kiri, langsung ketemu dapur sama penjara bawah tanah. Nanti juga ada lubang pembuangan mayat. Dan kayak gini dulu, kalau
kamera bisa melihat mungkin lebih bagus ya, ada kilau-kilauan kayak gini. Ini dia bisa diolah untuk barang perhiasan, cuman dia bukan emas, di bawah level emas seperti perak mungkin. Jadi ini untuk tanah asli lubang Jepang, ada kilau-kilauan. Itu alasan pemerintah kenapa mereka di semen kayak gini. Kalau tidak di semen itu bakal Orang diambil, dikikis ya. sama orang. Kalau untuk di pelajaran kita bagian anak SMA, anak IPS, ini dinamakan batuan granit atau tanah cadas. Dia ada kilau-kilauan kayak gini, itu aslinya. Dia Iya. pasir tapi kuat gitu. Betul. Bukan tanah, dia pasir tapi kuat. Ini yang lebih, ini kan disemen sama pemerintah. Jadi waktu semennya ambruk, jadi yang aslinya itu dibawa sama semen. Yang lebih aslinya lagi kayak gini loh. Ini yang udah lapisan kedua mungkin ini, yang udah lapisan. Ini yang kecil kayak gitu ya kan, yang ada di lilinnya itu. Kilauan. Kalau dulu kan orang menggunakan lampu obor. Jadi obor itu dia kelap-kelip. Jadi kalau kayak kena ini dia lebih indah, lebih bagus. Kalau lampu kayak gini kan dia tegang, dia kan. Yang lebih asli. Tapi dia bukan emas gitu. Di bawah level emas lagi, di bawah perak lagi mungkin. Ini untuk TV nasional seperti Uji Nyali sama Mister Tukun Jalan-Jalan. Sudah. Syutingnya di sini malam. Oh, sudah pernah di sini ya? Oh iya, jam 1, jam 2 malam mereka di sini syuting. Ya ada kejadian. Oh, kalau untuk mistis mereka nggak ada yang ditemukannya. Jadi untuk lubang Jepang, kalau niat kita bagus ke dalam ini, insya Allah yang ditemukan nggak ada apa-apa ini. Tapi kalau udah dari atas niatnya udah buruk, mungkin ada kejadian. Jadi kalau untuk mistis, selama saya maju saya belum pernah nampak mendengar suara, belum pernah di dalam sini. Ini yang lapor bang, tapi kita di sini dulu. Ini sebenarnya penjara dengan panjang 15 meter sebenarnya. Ini kita lihat sekarang udah cuman kurang lebih 5 meter. Ya, ini ada tumpukan pasir. Ini dari hasil jalan ini kan diratakan. Jadi hasil pembuangan tanahnya daripada dibuang keluar, jadi mereka buang ke sini. Ini kalau untuk penjara dia dibikin letter L, lurus dulu 10 meter, baru belok kanan 5 meter. Kenapa dia bikin letter L? Kalau mereka bikin lurus itu tembus ke jurang. Ini sejajar sama yang di sebelah tadi, tembus jurang. Nah, tumpukan pasir sekalian untuk menguburkan tulang-tulang yang ditemukan di dalam sini. Jadi banyak tulang yang berserakan para pekerja kita. Sebelum mereka harakiri, para pekerja mereka bunuh dulu semua. Oh. Biar itu rahasianya tidak disebarluaskan. Jadi setelah mereka bunuh itu kan pada berserakan aja di bawah sini. Nah, itulah yang dibuang di dalam itu, yang dikuburkan. Jadi bisa dibilang kuburan para pejuang kita, para pekerja kita zaman dahulu. Yang aslinya penjara ini difungsikan setelah mereka disidang, baru dipenjarakan dalam sini. Setelah dipenjarakan baru dilanjut ke dalam dapur. Dapur bukan tempat memasak. Ini sengaja mereka bikin kasih nama dapur ini sebagai tipuan atau sebagai topengnya aja. Yang sebenarnya ini ruang penyiksaan, ruang pembantaian. Coba kalau mereka bikin dahulunya ruang pembantaian, pasti orang pada takut masuk. Makanya dikasih nama dapur sama Jepang. Disinilah mereka eksekusi. Setelah dipenjarakan mereka ditidurkan di sini. Dan untuk batu-batu ini udah direnovasi ulang. Dahulunya cuma menggunakan bambu. Mereka ditidurkan, disiksa sampai meninggal, baru dibuang ke bawah. Ini dinamakan lubang pembuangan mayat yang langsung tembus ke jurang lagi. Nah, yang di atas ini, coba abang maju bang. Lihat ke atas ada cahaya. Oke, sana. Nah, itu dia tembus ke jurang. Jadi atas jurang, bawah langsung jurang juga. Nah, yang aslinya pembuangan mayat ini aslinya besar, 1x1 lah, atau 1,5x1,5. Ini pemerintah bikin kecil, takut nanti anak-anak kecil pada lari-larian jatuh ke bawah, soalnya langsung ke jurang. Ini aslinya besar. Nanti kalau lihat di Google, sampai di luar lewat di Google, dia aslinya kita aja berdiri di dalam sini bisa. Nah, kita turun tangga tadi, cuman sebesar ini awalnya Pak. Oh, begitu. Kita turun tangga tadi. Fungsinya sama.
Ini pintu pengintaian dan di sana tadi juga pintu pengintaian. Cuman ini arahnya beda. Ini pengintaian arah ke Naresiano atau arah ke kampung. Nah, yang mereka intai di sini itu para petani kita yang lagi panen. Ini kalau kita naik nih pakai akar, kan dulunya naik pakai akar atau pakai tali, naik kita posisinya di pinggang jurang. Kalau kita naik di pinggang jurang, kita bisa mantau orang lagi panen di bawah sini. Jarak 70 meter tadi. Jadi ibaratnya ini CCTV-nya. Jadi tahu mereka kapan kita mau panennya. Setelah mereka intai baru nanti disergap gitu. Ini pengintaian arah ke kampung, yang diintai adalah para petani. Yang kita turunin tadi pengintaian arah ke kota. Yang diintai adalah para pekerja kantoran di kota. Jadi ada 2 pintu pengintaian. Dan setiap tembusan ke jalan raya atau tembusan ke arah kota itu mereka bikin kecil kayak gini. Orang luar akan takut masuk ke dalam sini. Siapa mengira ada aktivitas atau lubang sebesar ini di dalam kan? Sedangkan kita lihatnya dari luar cuman sebesar ban mobil. Yang kita pikirkan itu adalah lubang buaya, lubang ular. Sebenarnya ada aktivitas. Makanya mereka setiap tembusan mereka bikin kecil. Kayak gini lah, foto aku ini. Luar kecil, dalamnya besar kayak gitu. Itulah lubang Jepang. Ini tinggi tapi ini. Kenapa? Ini tinggi. Naik. Oh, kan dikorek tadi ya. Ini dibuat ulang. Ini kan dijadikan objek wisata. Kalau kita bikin masih original seperti yang dulu, kita ini mandu sekarang nih pasang rundung ini, jalannya semua gitu. Itu ruang amunisi yang pertama itu tadi kan, jalannya lubang-lubang. Biasanya kalau kami hari liburan, keluarnya nggak di bawah sini. Jadi masuk di atas, nanti mandu sampai sini, masuk keliling lah kita kan. Keluarnya kita itu terakhirnya di ruang amunisi tadi. Bakalan kita nyuruh untuk pengunjungnya nunduk. Jadi bagaimana jalan di dalam Jepang bagi zaman dahulu ya. Ini kita bisa merasakan. Jadi sekarang pemerintah di jalur masuk di atas, keluarnya di bawah. Jadi Kita nggak ke sana ya? Soalnya tadi kan itu masuknya. Tapi tangannya kecil. Nggak boleh. Kalau untuk karena belum jawaban pasti belum diketahui. Yang pekerja-pekerja itu berarti mereka mendatangkan dari mana atau orang-orang kita? Nah ini sejarahnya kayak berapa ini. Itu juga termasuk pertanyaan atau misteri dari Lima Jepang. Untuk para pekerja, Ini mana ini? ini dia tembus ke jurang, dia iya. tembus ke jalan raya. Ini kalau kita hening semua, ada mobil lewat kedengaran. Jadi ini jurang dulu 5 meter. Di bawah jurang yang 5 meter baru jalan raya. Inilah yang difungsikan untuk penyergapan. Mereka intai di ruang pengintaian, mereka sergap di sini. Nah itulah untuk para pekerja kita yang di dalam sini, hasil makanannya itu diambil dari hasil sergapan. Kalau yang ditemukan itu padi atau beras, dijadikan bahan pokok makanan di dalam sini. Kalau yang mereka temukan rempah-rempah itu yang dijual, dibikin senjatanya. Jadi senjata Jepang itu dari hasil rempah-rempah kita di Indonesia sini. Kalau yang ditemukan itu laki-laki atau bapak-bapak itu yang dibuang ke Pulau Jawa, ke Pekanbaru mereka buang. Ya, orang Pekanbaru dibawa ke sini gitu. Dia saling tukar. Jadi tidak ada orang Minang yang bekerja di dalam sini. Kalau yang ditemukan wanita itu dijadikan budak nafsu di dalam lubang sini. Dan setelah mereka lepaskan nafsunya, mereka bunuh. Biar rahasianya atau jalan keluarnya tidak mereka kasih tahu gitu. Kita lanjutnya ke sana. Kalau untuk para pekerja di dalam sini bukan orang Minang, jadi didatangkan dari daerah luar seperti Jawa, Kalimantan, Papua, Aceh, Pekanbaru, Medan, pokoknya dari luar kota, luar provinsi dari Sumatera Barat mereka datangkan. Kenapa mereka datangkan orang luar? Nah, alasan yang pertama, zaman dahulunya Indonesia itu masih bersifat kedaerahan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Coba kalau orang Jawa dia kerja di sini, Batak kerja di sana, mereka tidak bisa komunikasi. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalau orang Minang yang bekerja di sini, mereka tahu jalan keluar, mereka tahu jalan di atas sana, dia di daerah dia. Jadi nggak bakalan nyasar. Coba kalau orang luar yang bekerja, kabur keluar, nyampe di atas dia nyasar, ketangkap lagi.
Jadi itulah orang luar yang dipersiapkan dalam ini. Orang Minang dibuang ke pulau lain. Nah, kalau misalnya mereka merapat dari sini kan, otomatis kan berarti kejahatan mereka kan tercium. Kenapa? Kalau mereka apa sih menjarah di sekitar sini. Aktivitas Jepang di Indonesia itu di bawah tanah, bukan di atas. Beda sama Belanda, Pak. Kalau Belanda itu mereka bikin benteng di atas tanah. Ya, aktivitas mereka itu di atas. Kalau Jepang di bawah tanah, jadi tidak ada yang tahu. Kalau ada tentara Jepang di bawah sini, jadi mereka itu menerobos melalui hutan-hutan. Naresiano ini zaman dahulunya hutan. Sekarang udah jadi kampung, udah jadi tempat tinggal. Kalau dahulunya hutan. Jadi mereka masuk lalu hutan dan hutan. Nah, aktivitasnya di bawah tanah semua. Di sini awal pengajiannya. Ini dinamakan pintu utama. Awal penggalian dari lubang Jepang dari sini. Itu tembus langsung ke jalan raya di Naresiano dan kita keluarnya di sini. Itu yang masih sambung 6 Itu kilo kalau lagi. kita lihat itu dinamakan itu pintu penghubung sebenarnya. Itulah yang menghubungkan lubang Jepang ini arah ke Jamgadang, Benteng Fordekok, Hotel Novotel. Banyak tembusan yang lain. Ya itulah yang dinamakan pintu penghubung. Nanti Bapak akan lihat naik mobil kan. Lihat nanti di sebelah kanan berapa banyak lubang Jepang yang tidak difungsikan atau tidak dijadikan wisata. Ada juga yang gelap, angker gitu. Banyak nanti di atas sana. Lihat nanti di sebelah kanan. Kalau kita mau naik, dia sebelah kanan. Kalau kita arah turun ke bawah, itu jalan ke Danau Waninjau, puncak bawah. Itu arah ke bawah. Ya, kalau mau balik ke taman pengalaman lagi, otomatis kita harus naik arah ke atas. Tiket tadi masih ada, Pak? Masih. Jadi kalau mau masuk taman lagi, ya cuma lihat tiketnya aja. Jadi kalau nggak mau masuk lagi, nggak salah. Belum puas sebenarnya tadi ya. Di taman itu belum puas. Oh, Terus buat foto. misteri yang saya bilang tadi. Yang pertama udah dikasih tahu tanah ini dibuang mereka buang kemana. Yang kedua untuk jenderal pimpinan Lubang Jepang, Jenderal Watanabe dan Seiko Seiji Jankata, mayatnya dan sosoknya sampai sekarang belum ditemukan. Mayatnya di mana, mereka kabur kemana sampai sekarang belum ditemukan. Bisa dibilang juga arsiteknya lagi. Mereka lah yang merancang mau bikin lubang ini. Jadi sampai sekarang sosoknya tidak ditemukan. Kabur kemana, mayatnya di mana tidak ditemukan. Dan yang ketiga, satu mengelola tanah, yang kedua mengelola jenderal tadi. Dan yang ketiga, panjang kita di perjalanan, ada yang melihat hewan, Tidak. ada yang melihat misalnya kayak apa namanya, kelelawar, misalnya walet. Nah, itu. Jadi lubang Jepang ini ditakuti sama hewan. Alasannya? Hewan tidak satu pun hewan yang berani masuk ke dalam sini. Kayak, ya itu misterinya. Apa yang ditaruh di Jepang, apa yang mereka tinggalkan di dalam sini supaya hewan takut masuk ke dalam. Itu misterinya. Ya kayak kita masih, kalau kita anak camping lah misalnya, kalau camping Takut di garam. kembang itu garam, dia tidak takut kayak gitu. Jadi kalau Jepang ini semua hewan takut, bukan hanya ular, bukan hanya seperti hewan lain, semua hewan takut. Ya. Jadi di mana mereka tinggal kan tidak diketahui sekarang apa yang mereka. Toiletnya mereka di mana nih? Apa? Toiletnya mereka bekerja di sini. Mungkin mereka cuma toiletnya di mastal kan. Kalau ini kan pakai dari toiletnya. Iya, untuk mandi. Kalau untuk mandi mungkin zaman tahunnya cuma nggak orang tuh nggak mandi. Karena nggak panas kan di sini. Ini udah bisa ditelepon yang tadi abang tadi. Jadi taman panorama di atas sana lagi. Yang dibilang sama pemandu di atas tadi ada menara pandang, katanya itu ada menara di atas. Kalau mau masuk taman lagi, nanti foto-fotonya di sana lebih bagus. Oh begitu. Ada di duit 2000 yang baru sekarang loh, yang dibilang Naresiano itu mereka ngambil gambarnya dari atas sana. Dari 2000 sekarang. Yang lebih jelas dari 1000 kalau dari atas itu melihat itu. Kita sudah selesai berkunjung ke lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita akan beralih ke Padang
Semoga perjalanan kita dalam situasi yang baik. Inilah lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi yang sebetulnya ada sekitar 7 kilo lebih, tetapi kita mengambil hanya diizinkan cuma 1 kilo berapa tadi? 400 meter. Itu saja, terima kasih. Salam sehat.